Next, kita masuk ke klausul yang keenam. Persyaratan sumber daya. Ya, mungkin nanti setelah klausul 6, sebelum klausul 7 baru kita break sebentar ya. Nah, persyaratan sumber daya itu ada beberapa subklausul. Yang pertama adalah personil. Apa sih yang dipersyaratkan oleh ISO 17125 terhadap personil? Jadi lab itu harus memastikan bahwa personil itu memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan laboratorium. Nah, kalau kayak gitu Pak Tommy, persyaratannya apa? Agar lab itu kompeten, persyaratannya adalah satu, kita harus punya program pelatihan. Ya, program pelatihan. Tanya, sudah punya program pelatihan nggak labnya? Belum ada, harus buat. Tahun ini personal lab mau dikasih training apa? Training itu nggak mesti dari luar, gitu loh. Training itu nggak mesti harus dari luar. Training itu bisa in-house, bisa dari dalam, bisa dari internal. Manajer bisa ngasih training tentang program pelatihan. Yang kedua itu adalah kalau kita bicara program pelatihan harus ada evaluasi pelatihan. Jadi kalau pelatihan itu seperti kita malam ini harusnya ada post test ya. Cuma saya tadi tidak menyiapkan, tapi nanti post test itu untuk kita karena ini hanya sharing knowledge. Jadi mudah-mudahan ini terjadi pemahaman-pemahaman dari teman-teman sekalian ya. Jadi nanti ada evaluasi keterlaksanaan pelatihan. Yang kedua, matriks kompetensi. Nah ini penting nih. Jadi kita itu harus punya data personil di lab kita itu ada berapa orang. Itu pertama. Di kelas 1 ya. Misalnya Pak Tommy kita ada 10 orang Pak Tommy. Oke, siapa aja? Si A, si B, si C, si D. Nah, kita harus buat matriks kompetensi. Si A lulusan S1 kimia gitu misalnya. Kemudian sudah pernah ikut training apa aja? Awareness 1925, metodologi dan validasi metode, kemudian pelatihan pengujian, pelatihan pengambilan sampel. Jadi itu ditulis tuh semua pelatihannya. Kemudian pengalaman kerja sudah 5 tahun bekerja di perusahaan ini atau lab ini sudah berapa tahun gitu. Semua tuh A, B, C, D, E, F itu namanya matriks kompetensi. Itu harus dibuat oleh lab yang 17 Kita sebagai konsultan nanti kalau Lia, Bu Ina, yang kayak gitu tuh harus ada checklist-checklistnya. Udah ini belum ya? Udah ini belum ya? Udah ini belum. Salah satunya adalah sudah punya matriks kompetensi belum ya? Nanti kita konfirmasi. Sudah punya data matriks kompetensi belum? Kalau perusahaannya sudah besar, dia pasti punya. Karena HR-nya itu atau HC-nya, human capital dia punya tuh, punya database kita gitu maksudnya, punya database karyawan gitu. Oh Pak Tom ini dia lulusan S1 IPB nih, misalnya kimia, dia sudah ikut pelatihan 5 pelatihan ABCD, sertifikatnya kita punya kok. Nah dia sudah bekerja di pengalaman di lab itu sudah 10 tahun, tapi di perusahaan kita baru 5 tahun. Sebelumnya di perusahaan yang lain misalnya gitu. Nah itu dia mereka punya database-nya. Ini yang dimaksud. Ya, jadi harus memastikan bahwa personil itu kompeten. Terus kalau misalnya gimana Pak ini ada personil tidak punya pengalaman ya di trainingin. Bikin program training. Oh ini belum pernah ikut training tentang HPLC nih, belum pernah ikut training tentang spektrofotometri nih, belum pernah ikut pelatihan di CMS nih, ya diikutin, diprogramin. Kalaupun nggak tahun ini, tahun depan minimal. Gitu. Personil. Jadi kita harus memastikan personil di lab kompeten. Caranya punya program training, kemudian dievaluasi keterlaksanaannya, punya matriks kompetensi. Nah, kemudian nanti yang ketiga ada yang namanya uji kompetensi personil. Jadi nanti uji kompetensi personil itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh top manajemen, dilakukan oleh kepala lab. Pak Tommy kita punya analis ada 5. Berarti kita harus melakukan evaluasi, uji kompetensinya. Kalau di sekolah, mungkin Mbak Jo yang bahas sama lebih familiar nih kalau di sekolah. Kalau di pendidikan ya, itu kita ada namanya supervisi kepala sekolah. Supervisi kepala sekolah itu adalah kepala sekolah masuk ke kelas nilai gurunya. Saya tuh waktu jadi wakil kurikulum, saya kadang-kadang saya disupervisi sama kepala sekolah saya juga kadang-kadang diminta bantuan kepala sekolah untuk mensupervisi teman-teman guru saya. Ya kita nilai ada belangkonya, ada checklistnya. Oh, bikin RPP apa enggak? Oh, bikin. Nyiapkan media pembelajaran apa enggak? Nyiapin. Nah, kalau di lab gimana uji kompetensinya? Oh, pertama preparasi sampelnya dia sudah lakukan gitu. Kemudian cara dia mempersiapkannya bener nggak? Dia kenal nggak macam-macam alat gelas? Dia bisa nggak menggunakan metode ini? Dia urut nggak metodenya sesuai dengan metode standar? Dia cakap nggak dalam memegang peralatan? Jadi nanti kita uji kompetensinya. Nah, itu jadi ada 3 ya. Yang pertama kita pastikan bahwa kita
lab itu punya program pelatihan, kedua matriks kompetensi seperti apa, yang ketiga uji kompetensi laboratorium atau uji banding antar personil laboratorium. Jadi selain kita uji kompetensinya itu terkait dengan kemampuan dia dalam melakukan ujian, kita juga uji banding antar personil laboratorium. Jadi kalau misalnya analisnya ada 3 atau 5, maka kita kasih sampel satu yang sama, kita kasih mereka 5-5-nya, mereka suruh uji hasilnya seperti apa. Yang berbeda nyata itu ada kemungkinan dia salah, gitu ya. Ada kemungkinan dia kompetensinya kurang. Kalau kompetensinya kurang berarti harus dilatih lagi. Bukan berarti harus dipecat gitu ya, dilatih lagi. Yang kedua, fasilitas dan kondisi lingkungan. Persyaratan ini berbicara terkait dengan fasilitas dan kondisi lingkungan. Fasilitas dan kondisi lingkungan untuk apa? Untuk kinerja aktivitas lab, dan itu harus terdokumentasi. Sambil contoh misalnya, yang namanya fasilitas dan kondisi lingkungan berkaitan dengan ruang pengujian. Nah, kita ini menguji apa? Pada saat kita menguji sesuatu, pertanyaannya adalah, pada saat kita menguji sesuatu ya, apakah metode uji kita itu ada persyaratan khusus? Nah, nanti Bu Wina dan Kak Aulia harus perhatikan. Dia parameter yang diuji itu apa? Misalnya es krim, uji apa di es krim? Uji kadar apa? Nah, di dokumen standarnya itu ada persyaratan khusus ya. Misalnya pengujian ini hanya dapat dilakukan pada suhu 20 sampai 22. Ya kita harus pastikan ruangan labnya itu di suhu 20 sampai 22 gitu maksudnya. Dengan cara apa Pak Tommy? Harus ada lemari pendingin atau harus ada apa AC atau pendingin gitu. Nah, ini disebut fasilitas dan kondisi lingkungan. Secara umum yang diukur itu adalah suhu dan kelembaban. Sekali lagi ya, secara umum yang diukur itu adalah suhu dan kelembaban. Jadi ruangan-ruangan pengujian itu dicatat suhunya hari ini berapa, kelembabannya berapa. Berdasarkan salah satu buku yang berkaitan dengan ISO 12025 itu menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk pengukuran suhu dan kelembaban di laboratorium itu antara pukul 10 pagi sampai jam 2 siang. Jadi nanti tinggal dipilih aja. Mau jam 10-nya, mau jam 11-nya, mau jam 12, jam 1, jam 2. Itu paling ideal. Karena matahari sedang maksimal gitu ya. Nah, disitulah teman-teman sekalian fasilitas dan kondisi lingkungan itu harus didokumentasikan. Didokumentasikan itu bukan di foto ya, tapi dicatat, terdokumentasi. Nah, biasanya mereka sudah punya formnya tuh, form pencatatan suhu dan kelembaban. Tanggal sekian, jam sekian, suhunya berapa, kelembaban berapa. Nah, pencatatan menurut saya cukup sekali aja, Kemudian yang ketiga peralatan. Jadi peralatan ini pertama yang dipersyaratkan tuh peralatan tuh harus ditangani. Kita tuh harus punya prosedur terkait penanganan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, peliharaan. Tapi yang paling penting adalah pemeliharaan ya dan perbaikan peralatan. Salah satu contoh pemeliharaan alat itu adalah kalibrasi, maintenance. Jadi biasanya diminta oleh asesor untuk lab ini punya program maintenance peralatan nggak? Maintenance itu bukan berarti memperbaiki ya. Maintenance di sini artinya memelihara. Jadi program pemeliharaan kayak kita motor tuh servis rutin motor gitu, atau mobil servis rutin mobil, AC rutin dibersihin AC-nya, alatnya juga kayak gitu, nggak mesti rusak kan AC kan dibersihin kan, nggak mesti nunggu rusak maksudnya. Jadi kalau 3 bulan emang kayaknya udah nggak dingin, kayak udah kotor nih, oh ya udah 3 bulan ya udah kita bersihkan. Sama alatnya juga kayak gitu. Nanti yang diminta oleh asesor mana programnya, setiap bulan apa peralatan lab kita itu kita maintenance, kita pelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan dikonfirmasi oleh auditor adalah, atau asesor adalah, apakah alat-alat ukur kita itu terkalibrasi? Mana program kalibrasinya? Program kalibrasi itu isinya adalah menerapkan alat A, kalibrasinya bulan Juli, alat B, bulan Mei, alat C, bulan Desember misalnya gitu ya. Nah itu nanti programnya itu ada. Yang kedua, sertifikat kalibrasinya. Ya, nah oleh karena itu rekan-rekan sekalian terkait dengan program kalibrasi selain programnya juga sertifikatnya yang ditanyakan. Ya, jadi yang pertama tadi pemeliharaan dan perbaikan alat. Jadi kalau program pemeliharaan dan perbaikan itu biasanya digabung programnya. Kalau pemeliharaan itu rutin, kalau perbaikan kalau rusak. Yang kedua adalah program kalibrasi alat plus sertifikat kalibrasi. Nah, ini dua hal yang harus ada dokumennya. Kemudian yang ketiga, ini peralatan ya deh. Kemudian selanjutnya, nah ini salah satu contoh untuk
persyaratan kompetensi personil tadi ya. Misalnya kita bicara manajer teknis nih, dia harus kompeten apa aja nih? Manajer administrasi harus bisa apa aja? Mutu apa aja? Analis tuh harus bisa apa aja? Nah ini persyaratan kompetensinya yang di awal tadi terkait dengan personil. Kemudian matris kompetensi personil kayak gini ya. Jadi misalnya si A nih sebagai kepala UPT Lab, dia punya pendidikan apa aja, tanggung jawabnya apa aja, dapat mengoperasikan apa aja. Nah, ini salah satu bentuk matriks kompetensi personil. Contohnya ya. Nah ini kalau kita bicara program pelatihan ini adalah terkait dengan evaluasi pelatihan, kemudian untuk uji kompetensi personil, jadi bisa kita gunakan form-form seperti ini, misalnya atas nama TIDAR, pengetahuan alat 89 skornya, dia bisa pemilihan alat gimana ya, dia bisa nggak ya? Oh dia bisa nih ngebersihin alat, mengoperasionalkan alat dan seterusnya, gitu ya. Nah ini yang tadi saya sebut pencatatan kondisi akomodasi lingkungan, ada suhu, ada kelembaban. Jadi ini ada ruang-ruang gitu ya, ruang ini gitu ya. Berapa sih suhunya, berapa sih kelembabannya. Ini contoh aja ya. Nanti bisa disesuaikan formatnya dengan format lab tersebut ya. Nah ini daftar-daftar alat pemeliharaan tadi yang saya sampaikan. Misalnya nama alatnya apa nih, mereknya apa, fungsinya apa, penanggung jawabnya siapa, tanggal kalibrasinya kapan. Tanggal kalibrasi itu pemeliharaannya kapan, keterangannya sudah kalibrasi itu belum. Nah ini yang nanti biasanya diminta oleh asesor ya. Ini namanya program kalibrasi yang biasanya diintegrasikan atau digabung dengan daftar peralatan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh sertifikat kalibrasi. Kita harus ingatkan teman-teman sekalian kepada customer kita atau klien kita bahwa kalau mereka mau mengkalibrasi peralatan harus pastikan ada logokan di pojokan atas. Harus ada logokan. Karena logokan ini menerangkan bahwa lab kalibrasi itu sudah terakreditasi. Terakreditasi ISO 17025. Jadi pastiin. Coba saya lihat dong Pak, sertifikat kalibrasi alatnya Pak. Gitu. Boleh gak ditunjukkan? Yang pertama kita lihat apa? Logokannya ada nggak? Logokan nggak ada, ini nggak berlaku Pak. Kalibrasi ulang. Gitu ya. Kalibrasi ulang. Kenapa? Pasti ditolak oleh kan. Pasti ditolak. Karena nggak ada logokan, nggak ada logonya. Kan ya. Artinya kalibrasinya dilakukan di lab yang sudah terakreditasi nggak oleh 17025. Kalau belum nggak diterima oleh kan, dianggap nggak valid. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian klausul 6 yang lain adalah ketertelusuran metrologi. Itu artinya adalah lab itu harus bisa menetapkan dan memelihara ketertelusuran metrologi. Kalau misalnya pengujian, lab uji, maka kita harus menghitung ketidakpastian hasil pengujian. Ada caranya, ada metodologinya, ya, ada trainingnya. Nah ini biasanya kita mengarahkan ke lab. Jadi gini, yang mau saya sampaikan teman-teman ya, Bu Ina, Kak Aulia, atau teman-teman yang lain. Sebagai konsultan ISO 17025, kita itu nggak mesti harus bisa ngajarin dia tentang validasi, ngajarin ketidakpastian pengukuran. Nggak mesti. Kita itu konsultan sistem. Ya, konsultan sistem. Jadi yang kita ajarin gimana caranya sistem manajemen mereka itu bisa memenuhi persyaratan ISO 17025. Kalau yang berkaitan dengan misalnya validasi metode, perhitungan ketidakpastian, mereka itu suruh training. Kalau kita nggak bisa ngasih training, ya training di luar. Karena kewajiban kita itu sebagai konsultan hanya memberikan 2 training. Nah, ini Kaulia sama Guna harus paham ya. Kewajiban kita hanya memberikan 2 training. Satu, training awareness seperti ini. Yang kedua, training internal audit. Training yang lain, itu jadi kewajiban mereka. Tapi kalau kita mau bantu, Pak, kita bantu deh Pak. Smaralina bisa kok Pak, ada ahlinya kok. Nah, itu boleh aja nanti ya. Syukur-syukur nanti Kaulia bisa nih ngajar validasi. Karena nanti tuh beda lagi tuh. Biayanya beda lagi tuh di luar dari biaya konsultasi. Kalau jadi training, tapi bukan awareness dan audit ya. Kalau training awareness dan audit itu biasanya sudah include dalam honor konsultan. Kita tuh dibayar termasuk training awareness dan internal audit. Tapi di luar itu, beda lagi. Kita tinggal nanti apa namanya negosiasi lagi berapa nih untuk training ini, berapa pesertanya gitu. Oleh karena itu menurut saya sih kita perlu ya. Saya bukan yang nggak mau belajar lagi ya. Udah kebanyakan mumet saya mau belajar lagi ya. Apalagi ngitung-ngitung validasi, ngitung-ngitung ketidakpastian. Aduh, pusing. Kaulia nih yang menurut saya perlu belajar lagi. Kalau nanti ada trainingnya ikut aja, gitu ya. Atau nih saya ada training nih, ini ada informasi training untuk ketidakpastian pengukuran nih, misalnya. Nanti bilang aja ke Bu Ina. Ya, kalau nanti kita
di dalam proyek-proyek kita ada alokasi untuk itu, nah kalau dia bilang aja nanti kita yang mensupport ya untuk trainingnya ya. Sama seperti halnya teman-teman digital ya. Teman-teman digital tuh nanti kita support juga. Ada pelatihan ini Pak nih bagus buat meningkatkan misalnya untuk ini misalnya apa namanya efektivitas ya dari medsos kita misalnya. Silakan. Yang lain juga nanti akan coba kita tandingkan ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya mudah-mudahan nanti apa namanya seperti Mbak Joya, Mbak Salma, kalau nanti sudah ya feeling saya sih habis Lebaran harusnya lulus ya. Lebaran bulan apa sih? Real. April ya, ya paling enggak Juni lulus lah ya. Kalau Mbak Salma bulan ini udah sempro, Mbak Joya bulan depan sempro, ya paling enggak 2-3 bulan sudah bab 4. Ya Juni Juli ya September udah wisuda lah gitu ya. Kalau di WJ kayaknya akhir tahun ya wisudanya ya. Maksud saya tahun depan tuh udah lulus lah ya. Pertengahan tahun tuh udah. Nah, maksud saya kalau sudah selesai jadi S1-nya, kemudian sudah labelnya tuh SPD misalnya itu ya, sarjana seperti Kak Aulia sekarang sudah bisa ya kami sih berharap mudah-mudahan Mbak Joy dan Mbak Salma masih tetap bisa bersama-sama dengan kita sebagai expert ya sudah PD karena sudah sarjana karena perlu saya informasikan sebagian besar konsultan yang ada di Indonesia rata-rata hanya S1. Artinya bukan saya merendahkan yang S1, teman-teman di konsultan bukan. Maksud saya kita sudah layak. Kita sama-sama sudah layak jadi konsultan. Tapi bukan berarti kalau belum lulus nggak layak. Kita belajar dulu. Begitu lulus, kita udah siap gitu ya. Apalagi kalau nanti teman-teman kata saya boleh nggak sambil kuliah S2? Boleh banget ya, boleh banget. Saya aja mau S3. Kalau rezeki ya, ada kesempatan, ada rezeki, ada umur, saya mau S3. Karena apa? Kalau konsultannya itu siapa? Dokter Tommy. Wah, kan nggak mungkin bayar sembarangan kan? Ya sama kayak teman-teman nanti. Siapa konsultannya? Ya, misalnya Adila Joya SPD MM atau MPD. Wah, sama MPD Aulia MSI misalnya. Value-nya akan beda. Saya nggak bicara melulu uang ya, tapi value kita tuh akan beda. Saya balik ke sini ya, ke tertutup meteorologi. Yang kelima, produk yang dan layanan disediakan oleh pihak eksternal. Jadi lab itu kan pasti butuh supplier ya. Supplier alat-alat, supplier bahan baku kimia, supplier apa lagi tuh biasanya terkait dengan macam-macam tuh. Ya biasanya bahan baku kimia dan alat. Maka supplier-supplier tersebut harus kita pastikan mereka memberikan bahan-bahannya, bahan kimia atau peralatan sesuai persyaratan. Oleh karena itu harus ada nanti diminta evaluasi terkait dengan penyedia eksternal, evaluasi supplier atau evaluasi vendor. Nanti asesor minta nih, ada berapa vendor kita, ada berapa supplier kita, oh ada 5 pas supplier 5. Mana data evaluasinya tahun ini? Oh si supplier A ini kualitasnya oke, delivery pengirimannya oke, sesuai, pembayarannya oke gitu, dan seterusnya. Nah ini tadi contoh sertifikat kalibrasi ya, ketentuan metrologi. Nah ini contoh evaluasi supplier. Jadi misalnya kualitas barangnya gimana, ketepatan waktunya gimana, penanganan keluhannya gimana, komunikasi bagus kayak dari kita. Kita lihat. Oh, kalau misalnya skornya 10-12 masih baik. 7-9 cukup. Mungkin 1-6 jelek. Gitu kan? Nanti kita simpulkan gimana ranking.